balik lagi bersama Haluan Trending bersama gue Armandani bersama gue Bata, dan kita akan membahas kabar-kabar yang lumayan penting menurut dan lumayan menghibur menurut kami. Kalau menurut Anda terserah, nikmatin aja. Oke, jadi ada beberapa kabar penting yang mungkin teman-teman udah tahu, tapi kita coba kasih perspektifnya lebih dalam. Yang pertama mungkin yang di Audios ya, kemarin Gubernur Anies Baswedan menyatakan bahwa kita bakal balik lagi ke PSBB yang tidak masa transisi, tapi PSBB pada masa awal COVID, di mana PSBB ketat lagi, sangat ketat. Jadi mal ditutup, restoran ditutup, perjalanan akan terhambat, dan kecuali pekerja-pekerja esensial, semua kantor harus bekerja dari rumah. Kira-kira kita esensial ya Mas? Kayaknya sih kita nggak esensial buat mereka, tapi kita bakal tetap buat konten sih buat kalian sih. Nah, berarti kalau misalnya esensial berarti dari semua musisi Indonesia cuma satu band yang boleh manggung. Apa tuh? Malik and the Essentials. Boleh. Iya, jadi keputusan ini sebenarnya banyak menimbulin pro kontra ya, terutama karena dianggap kok tiba-tiba kita balik lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau baca laporan dari lapor COVID, sebuah inisiatif warga yang mengawal tentang isu corona, diketahui bahwa sebenarnya rumah sakit kita, terutama di Jakarta, itu udah kelebihan kapasitas. ICU udah nggak sanggup lagi menerima pasien-pasien COVID, jadi ini harus diambil rem mendadak supaya laju pertumbuhan dan persebaran corona ini bisa dihentikan atau dikurangi. Nah, yang jadi fokus penting adalah setelah ini kita harus menjaga balik lagi ke gaya hidup sebelumnya, seperti nggak keluar, terus menjaga kesehatan tubuh, ya itulah cuci tangan, pakai masker dan segala macam. Karena apa? Karena diketahui selama mungkin seminggu terakhir 3.000 kasus per hari itu udah bikin kapasitas rumah sakit kita menjadi udah nggak bisa nahan lagi gitu. Malah terakhir kalau nggak salah di Bali itu semua rumah sakit udah full, bukan karena bukan karena kelebihan pasien, tapi memang udah nggak sanggup lagi menerima pasien gitu, kayak gitu sih. Ya mungkin kayak ya kalau kita lihat nih ya, di media sosial kan semua orang pada kesal ya dengan PSBB ini. Ya memang juga pasti berdampak juga ke kehidupan yang penting, contoh yang bisa kayak berbisnisan, kantoran, atau karena keuangan pasti semuanya pasti bakal hancur semuanya itu ya. Tapi ya kita mendingan gak usah nyalain siapa-siapa dulu. Kita lihat ke diri sendiri dulu, kayak apakah kita sudah disiplin mematuhi protokol kesehatan selama ini gitu ya kan. Karena apakah sudah apakah kita sering keluar tanpa masuk yang penting ke tempat-tempat umum tanpa menggunakan masker kan, kita nggak tahu kalau misalnya tingkat disiplin kalian seperti apa gitu. Jadi kita nggak usah nyanyi dulu, kita mendingan lihat diri sendiri dulu aja gitu. Oke. Dan pesan gue sih, karena Senin kita bakal PSBB ketat, jangan bikin hari Sabtu atau Minggu ini kesempatan party gila-gila, jangan sampai nanti wah ini Senin PSBB malam ini kita party yuk ke Jakbar ke Jaksel gitu, jangan. Justru karena Senin ya kita udah mulai bersiap deh, kayak mungkin mempersiapkan kamar, stok bahan makanan seperti itu. Mungkin dari lo ada berita yang lain mungkin? Kalau itu siapa yang kemarin tuh yang mau bunuh ibunya sendiri tuh? Oh, Isabella Guzman yang kayak 151 kali membacok apa sih, menusuk. Kalau kan gini, kalau bacok maksudnya lukanya tuh itu dibacok. Ya itulah pokoknya istilahnya ya gitulah, dengan sampai kayak ke wajah ibunya gitu. Iya. Dan kemarin baru akhirnya disidangkan. Iya, dan yang bukan mengerikan sih, lebih kayak bikin berita ini naik lagi kan. Ini kasusnya udah agak lama, yang bikin menarik karena ternyata Isabella Guzman ketika selama proses persidangan dia dinyatakan tidak bersalah. Tidak bersalahnya karena dia ternyata pengidap skizofrenik. Jadi selama persidangan dia tuh tersenyum terus, ketawa-tawa gitu. Jadi dia malah kayak mencari perhatian pers, kayak halo,
gitu kan. Jadi ini Ya, ini jadi gitu. Dan hal ini malah membuat banyak publik, terutama netizen itu terbelah. Kayak misalnya, wah Isabella Guzman ini kan lumayan manis, cakep gitu kan. Wah dia dibebasin apa karena cakep, karena apa, tapi ternyata setelah persidangan kita tahu kalau misalnya dia itu skizofrenik. Dan ya kalau misalnya memang seringkali ada beberapa kasus di mana kayak kuasa hukum mungkin men-advise menyarankan kepada calon terpidana untuk bertingkah seperti sakit jiwa sehingga nanti akan divonis sebagai orang sakit jiwa, karena kalau sakit jiwa kan berarti masuk RSJ, bukan masuk penjara gitu. Dan ini kan mendapat penanganan medis psikiatri gitu ya. Jadi kita nggak tahu lah sebenarnya apakah benar kalau dia pengidap skizofrenik 100% atau tidak, kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya 151 kali ke wajah ibunya ya ada kemungkinan sih memang. Iya sih, karena kalau lo ngeliat film kayak Silence of the Lamb atau The Dragon itu kan si karakternya Dr. Hannibal bilang kalau pembunuhan yang dilakukan berkali-kali misalnya ke satu titik itu berarti memang ada dendam yang sangat luar biasa dan biasanya berkaitan dengan personal kejiwaan. Itu dia. Nah, ngeri. Oh iya, lu tahu Dune nggak? Oh Dune, gue sempat baca novelnya tapi nggak keseluruhan sih. Tapi menarik. Nah, jadi kemarin kalau nggak salah Warner Brothers itu merilis trailer dari film Dune. Ya, itu gue udah lihat tuh. Yang dibintangi oleh Timothée Chalamet. Gue nggak tahu cara pronunciation. Cute boy ya. Cute. Kan lo baca tadi bilang kan. Tapi jangan dibahas si cowoknya doang, ceweknya juga dong. Gue nggak tahu nih. Ceweknya main Spider-Man. Yang jadi Mary Jane nih, Spider-Man yang baru. Zendaya. Oh ya. Iya ceweknya, jangan cowoknya doang, ceweknya juga dong. Ceweknya si Zendaya yang main. Mungkin jadi romantic relationship dengan si siapa tadi cowok tadi? Timothée Chalamet. Tapi gue kan clueless banget nih soalnya. Kan lo kayaknya lumayan fans nih. Bisa cerita sebenarnya Dune itu apa sih gitu? Sebenarnya nggak begitu ngefans sih, karena masih belum selesai baca novelnya. Cuman Dune ini dia cukup novel cukup filosofis dari pengarangnya Frank Herbert. Dan ini lumayan novel tua sih sebenarnya untuk yang ukuran sci-fi ya. Dan salah satu penulis senior juga Frank Herbert ini, dan sebenarnya ini bisa kayak selevel kayak semacam game, mungkin bisa jadi selevel Game of Thrones kalau misalnya mau dikemas secara bagus ya. Cuman agak ketakutan juga bagi para penggemar Dune, di netizen penggemar Dune ini, karena ini kan satu film ya, bukan series, bukan, dan gak kelihatan bakal ada sequel atau apa, karena ini novel yang cukup banyak detailnya, seperti Lord of the Rings gitu, sehingga kayak kalau biasanya kan kecenderungannya sebuah novel dijadikan film akan banyak detail yang dihilangkan gitu, dan kadang detail yang sangat esensial yang benar-benar penting pun bisa dihilangkan demi demi kepentingan menjaga durasi dan kepentingan untuk ada scene actionnya gitu ya, kan biasanya seperti itu. Dan itu yang cukup menyebabkan ketakutan sebenarnya Dune ini. Jadi kayak sebenarnya kalau untuk Dune ini, untuk film Dune ini kayaknya kita jangan ekspektasi terlalu tinggi dulu lah gitu. Karena kalau misalnya soal detailnya nih akan sangat banyak, karena ini sangat filosofis, dimana kayak membayangkan dunia di masa depan di mana manusia sudah menguasai galaksi, tapi akhirnya jadi, tapi sistem pemerintahannya kembali lagi ke kerajaan feodal dan masih muncul lagi kelas-kelas bangsawan, lalu di mana mereka mengubah teknologi dari komputerisasi jadi jadi bioteknologi, di mana mereka kayak
terintegrasi antara manusia dan teknologi gitu ya. Jadi kayak teknologi justru mengevolve biologis manusia, bukan mengembangkan mesin lagi, bukan, karena memang mereka memang sudah mengembangkan mesin, mengembangkan artificial intelligence, akhirnya menciptakan robot-robot, tapi justru akhirnya robot itu berontak. Dan walaupun manusia menang berperang melawan robot, tapi akhirnya manusia ini jadinya menganggap kalau misalnya artificial intelligence itu haram, komputer itu haram, akhirnya justru mereka lebih ke nge-evolve manusia. Cuman manusia evolve ini cuman yang kelas-kelas bangsawan. Itu sih itu tuh, dan akhirnya menciptakan agama baru, eksplorasi juga ya. Dan Dune ini, jadi kalau misalnya ini Dune itu apa sebenarnya di novel ini? Itu sebenarnya Dune itu adalah satu planet yang namanya Arrakis, di mana planet itu isinya padang pasir semua, tapi disitulah ada sumber daya yang akhirnya menjadi sumber energi untuk manusia yang sudah evolve. Itu sumber energinya mereka untuk evolusi yang kayak mungkin kayak sistem di badan dia yang sudah berevolusi itu membutuhkan satu sumber daya dari planet Arrakis ini yang dinamakan spice. Jadi kayak bumbu gitu loh. Tapi memang kayak mungkin ada zat dari planet itu, dan dia itu dipakainya kayak minyak kayu putih gitu, kayak lu hirup. Tapi kalau misalnya lu manusia yang sudah evolve di situ, ya itu akan menjadi energi dari evolusi kalian gitu, dari evolusi mereka. Itu sih, itu yang akhirnya ngomongin sumber daya juga, akhirnya politik juga. Ini sebenarnya sangat politis sebenarnya. Jadi kayak semacam Game of Thrones ya sebenarnya. Makanya kayak agak sayang kalau misalnya ini cuma jadiin satu film. Kalau misalnya mungkin jadi trilogi atau gimana mungkin bisa. Cuma kalau misalnya untuk jadi satu film kayaknya kita jangan berharap banyak sih kalau menurut gue ya. Gue sih berharap ini bakal jadi series, maksudnya film yang punya kelanjutan. Kalau dari deskripsi lu kayaknya bakal keren banget. Maksudnya kalau bisa dibikin kayak Harry Potter yang Fantastic Beasts itu kan satu buku tapi jadi 3 filmnya. Bahkan sebenarnya Fantastic Beasts itu bukunya tidak menceritakan itu gitu. Itu Fantastic Beasts itu buku, kan gue juga beli ya, buku Fantastic Beasts itu tuh sebenarnya buku yang ditulis sama si Newt Scamander itu, yang jadi buku pelajaran ya di pelajaran Harry gitu. Jadi sebenarnya ceritanya kan emang bikin sendiri sih langsung film gitu. Jadi semoga film Dune ini nggak cuma berakhir satu film, jadi udah panjang supaya buat fanboysnya mereka bisa jadi gembira karena nggak ada detail-detail yang dilewatkan dari pembuatan film Dune ini. Semoga atau enggak kalau misalnya tetap cuma kayak bisa cuma satu film ya, setidaknya mungkin cuma satu bagian kecil tapi detail gitu loh. Atau durasinya panjang kayak Dunkirk 3 jam lah gitu. Iya, terus gue nonton gue nonton Dunkirk setengahnya tidur di bioskop. Tapi habis itu nonton lagi biar tahu. Oh, mungkin itu aja dari kita untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Masih ada info lagi? Nggak ada sih, itu aja. Ya dari gue juga nggak ada. Bagaimana dari kalian? Kalau misalnya ada yang mau share atau misalnya ingin kami bahas, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa klik like, subscribe juga. Sampai jumpa di Tahuan Tren.